Di studio sudah ada Menpora periode 2012-2013, Mas Roy Suryo, kemudian juga ada dari tim sepak bola Sulawesi Tengah, Bung Napoleon. Tapi sebelum ke Bung Napoleon dan juga ke Mas Roy, tadi Mas Roy juga ingin mendengar langsung dari penjabat Gubernur Sumatera Utara, Pak Fatoni, dengan berbagai kendala yang dihadapi, akses prasarana-sarana ke venue, bagaimana Pak Fatoni? Komentar Pak Fatoni yang sudah lama menunggu ya. Iya, terima kasih Mas Andro, Mbak Maria. Dari sisi infrastruktur, dari sisi venue, di Sumatera Utara pada prinsipnya semuanya sudah siap. Artinya tidak ada pertandingan yang tertunda, tidak ada yang juga yang dipindahkan. Hanya yang sering disoroti adalah stadion utama. Stadion utama itu tidak digunakan untuk pertandingan, tetapi digunakan untuk penutupan. Dan insya Allah untuk penutupan tanggal 20 nanti semuanya juga sudah siap. Nah, yang viral kemarin masalah jalan itu adalah jalan di belakang gedung bola voli indoor. Jalan itu tidak digunakan untuk umum. Namun setelah kejadian itu langsung diperbaiki, langsung diperkeras, dan kemudian sudah bagus. Jadi ini manfaatnya di situ. Kemudian tadi juga banyak disinggung tentang makanan. Kalau di Sumatera Utara untuk atletik dan official itu seluruh makanan itu ada di hotel. Jadi menunya menu hotel dan dijamin sesuai dengan standar. Bahkan ada ahli gizi di setiap hotel-hotel itu. Begitu juga di setiap hotel juga disediakan tenaga kesehatan yang nginap di hotel itu. Jadi kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, makanannya makanan hotel, kemudian ambulan juga disiapkan di venue, di setiap venue itu kita siapkan 2, transportasi juga bisa on call, bisa juga ada yang melekat. Ini semua untuk pelayanan. Dan kemudian volunteer kita untuk pendamping bahkan hari ini sampai mencapai 81.000. Walaupun yang terjun langsung tentu tidak sebanyak itu. Ini sebagai bukti komitmen kita untuk betul-betul bisa menyelenggarakan PON dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga untuk venue. Banyak venue-venue sebenarnya kalau kita angkat, kita lihat banyak venue-venue di Sumatera Utara itu berstandar internasional. Seperti misalnya venue atletik. Di situ Stadion Madia itu sudah bertaraf internasional, kemudian ada sertifikatnya. Kemudian untuk bola voli indoor itu juga terbaik di Indonesia. Kemudian untuk gateball-nya juga seperti itu, bowlingnya juga seperti itu. Jadi ini venue-venue yang bagus. Kemudian ada juga untuk bola voli pantai itu juga bagus sekali. Kalau Pak Menpora bilang, iya. Ya, Pak Fatoni, kalau kita lihat ini kan sedang kami tampilkan di layar kaca tadi Pak Fatoni bagaimana kemudian video-video yang viral mengenai atlet voli yang kemudian sempat melewati beberapa jalan venue belakang stadion yang belum siap begitu ya, hingga kemudian ada sepatu yang tertinggal dalam lumpur dan lain-lain begitu ya. Mengapa kemudian atlet-atlet itu bisa lewat situ Pak? Kalau Anda sampaikan tadi itu bukan jalan utama. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Fatoni? Iya, pada saat itu sebenarnya ada sesaat ditutup jalan depan karena ada rencana kunjungan. Maka karena mau masuk ke lokasi itu mereka lewat belakang. Maka yang belakang itu kondisinya seperti itu. Sebenarnya belakang ini tidak digunakan untuk akses. Yang digunakan itu depan. Namun karena ada terungkap itu ya kita kemudian bergerak cepat, kita tangani, kita atasi. Kemudian sudah kita buat bagus, mulus dan sudah selesai. Dan untuk pembangunannya sebenarnya ini ditargetkan untuk di pintu belakang itu, jalan belakang itu ya sampai dengan Desember. Karena kontraknya sampai dengan Desember. Berbeda dengan yang lain-lain. Misalnya stadion utama yang digunakan untuk penutupan, itu kontraknya sampai dengan tanggal 13 September. Misalnya seperti itu. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa anggaran untuk PON ini bersumber dari 2. Ada yang bersumber dari APBN, ada yang bersumber dari APBD. Pelaksananya juga ada yang dari pusat, ada yang dari daerah. Nah, inilah juga tantangan bagi kita, pelaksanaan PON di 2 provinsi itu, kita harus menyingkronkan koordinasi, terus menyamakan langkah-langkah dengan 2 provinsi, karena ini PON ini juga bukan hanya tanggung jawab daerah, tapi juga tanggung jawab pusat, maka juga harus koordinasi dengan pusat juga. Ini berbagai pihak ini menjadi penting untuk menjadi PR kita ke depan. Manakala PON itu sudah ditetapkan 4 tahun sebelumnya, maka 4 tahun itu harus sudah mulai dirumuskan langkah-langkah yang konkret, yang terukur. Siapa melakukan apa, bagaimana, termasuk penganggarannya. Ini saya kira menjadi PR kita agar PON yang akan datang bisa lebih baik lagi. Baik, Pak Fatoni, ini sepertinya Mas Roy Suryo ingin bertanya langsung kepada
penjabat Gubernur Sumatera Utara, Mas Roy? Ya, langsung ke poinnya. Terima kasih Pak Fatoni. Kita tadi juga dengar bagaimana penjelasan Pak Warno dan narasumber yang lain ya. Saya juga tadi ngikutin di jalan. Artinya gini, sayang banget ya, saya juga setuju. Sayang banget citra PON ini Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini menjadi kalah dengan adanya berita-berita buruk tadi. Jadi maksud saya tolong bagaimana media center dan kemudian PR yang ada di baik di Sumatera Utara di tempat Bapak maupun yang di Aceh itu menguatkan. Karena sayang banget ya beberapa prestasi dan juga tadi beberapa stadion itu kan bagus. Maksud saya begini, bukan hanya berguna bagi Sumatera Utara dan Aceh. Tapi berguna bagi PON 22 nanti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Karena saya pun worry ya, di sini ada Kang Dede nih sahabat baik saya dari dulu sampai sekarang. Jadi artinya bagaimana untuk menyiapkan PON ke-22 itu bagus gitu supaya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi maksud saya Pak Fatoni segala keunggulan tadi tampilkan. Saya membaca itu sebenarnya ada stadion yang bertarafnya internasional, ada sertifikat dan lain sebagainya. Tapi kenapa itu nggak muncul gitu loh. Dan memang pesan saya ya ini semua terjadi Mbak Aya dan juga Mas itu kan gara-gara ada pilkada. Nah Bapak tolong ya jangan sampai orang-orang yang lagi ngurus pilkada yang lagi bersaing itu ya concern ke yang ditugasi di PON ya concern di PON. PON ini milik negara, milik Indonesia bukan milik daerah gitu loh. Itu maksud saya. Kami juga kehadiran. Baik. Pak komentar tadi singkat boleh sebelum ke Bang Arya? Seperti ingin komentar. Kita terkendala Zoom mungkin agak sedikit delay. Silakan Pak Fatoni. Silakan komentar singkat sebelum ke Bang Arya. Iya betul, jadi saya setuju bahwa PON ini adalah tingkat nasional. Tentu pelaksanaan PON ini baik buruknya menjadi citra bangsa kita. Oleh karena itu kita bersama-sama bagaimana membuat PON ini semakin baik. Ya memang kita akan terus maksimalkan fungsi media center, fungsi publikasi kita akan maksimalkan. Sebenarnya kalau dari sarana prasarana media center kita ini lebih baik dari media center pada saat Olimpiade. Namun gempuran yang terakhir itu membuat kita harus belajar lebih baik bahwa kita harus lebih maksimal lagi menyampaikan informasi-informasi yang positif. Dan ini terus kita bekerja, siang malam teman-teman juga terus berkumpul, kita terus merumuskan langkah-langkah dan terus kita akan menyampaikan informasi-informasi yang terbaik. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab daerah tapi tanggung jawab semua pihak. Maka tadi pembagian tugas itu yang menjadi penting. Siapa melakukan apa dalam jangka waktu berapa lama, kemudian bagaimana pembagian kerjanya dan seterusnya, itu sangat penting sekali. Dan sebenarnya kalau diungkap satu-satu seperti pelayanan yang ada di Sumatera Utara, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Termasuk transportasinya, akomodasinya. Yang kita sediakan 8.000 kamar itu 92 hotelnya itu lebih dari bintang 3. Kemudian makanannya didampingi oleh ahli gizi. Jadi di Sumatera Utara ada ahli gizi yang juga bisa berkonsultasi, bisa memberikan advice, bisa memberikan pendampingan untuk gizi-gizi atlet-atlet tertentu. Itu sudah kita siapkan semua. Dan perlu kami tegaskan lagi bahwa untuk atlet sekali lagi dan juga official, semua makanan itu ada di hotel. Yang di kotak itu tapi nggak apa-apa Pak Fatoni, maaf kalau mau curhat aja di sini gitu loh, nggak perlu sungkan-sungkan. Artinya seperti tadi, atlet pada lewat jalan berkubang. Kata tadi Bapak itu katanya ada pejabat yang lewat. Pejabatnya ki sopo gitu loh. Pejabat kok terus mengalahkan atlet dan justru kemudian beritanya PON ini yang jadi dikorbankan, jadi jelek. Kan sayang gitu loh. Jadi nggak curhat aja Pak Fatoni, nggak apa-apa gitu. Saya sedikit menyoroti masalah infrastruktur. Ini bagus-bagus. Jangan nanti kita seperti PON Papua. PON Papua selesai PON akhirnya rusak dan sebagainya. Riau juga begitu. Nah ini saya sih usul begini. Ini sama dengan kejadian kami di PSSI. Sekarang semua stadion yang dibangun oleh PUPR, kami minta, dari PSSI minta, supaya dikerjasamakan dengan klub. Klub yang kelola. Nah mungkin nanti di Sumatera Utara sama Aceh, kan stadionnya bagus itu. Lapangannya ada 3 lapangan loh di sana. Serahkan aja kepada klub yang ada di sana untuk dikelola. Jadi nggak butuh uang APBD untuk pemeliharaan. Atau dikasih ke Asprofnya. Jadi cabornya dikasih untuk pengelolaan. Tapi jangan dituntut APBD terlalu tinggi ya. Artinya jangan sampai seperti Riau dan Samarinda juga kan? Iya, sayang. Sayang banget. Bagus dikasih ke cabornya. Misalnya gini kayak bola. Silakan Asprof atau PSSI Sumut kelola tuh lapangannya. Jadi bisa kami berdayakan.
latihan di situ, kami bisa sewakan kemana. Jadi biaya pemeliharaan operasionalnya bisa dipelihara daripada nanti nganggur stadionnya. Kayaknya nggak Ya. cuman ini Bang, cuman satu cabur aja. Ya pasti yang lain juga iya. Gitu, Bang. Jadi kayak tadi bowling misalnya. Kan sayang kalau nanti terbengkalai. Bagus kasih ke cabur, silakan cabur kelola. Jadi kami akan cari pembiayaannya, pemeliharaan dan sebagainya. Sehingga bisa kami manfaatkan daripada akhirnya klub-klub sewa lagi lapangan. Sayang. Untuk cari Ini sponsornya menjadi Bang. catatan Betul. ya untuk pemangku daerah, untuk Pak Fatoni juga. Ngomong-ngomong sepak bola, tadi sudah hadir Bung Napoleon Bonaparte. Kemarin apa yang terjadi kalau kita lihat di lapangan hijau, tadi juga sudah menjadi catatan juga dari PSSI, Bang Napoleon. Ya baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau lihat ke belakang kronologis yang terjadi kemarin, memang sebelum pertandingan memang kami sudah curiga setelah DSP yang diberikan ke kami itu, wasit yang memimpin pertandingan itu beda dengan wasit yang masuk ke lapangan. Jadi dari DSP daftar susunan pemain itu, wasit yang memimpin pertandingan itu dari Sidoarjo. Tapi ternyata dengan asisten itu dari Jakarta Selatan kalau nggak salah itu. Tapi ternyata yang masuk itu yang memimpin malah yang dari Sumatera Sumbar. Selatan. Ya. Ya, itu yang menjadi kecurigaan kami. Padahal pada waktu 1 hari sebelum kick off itu kami sudah wanti-wanti pada waktu di MCM Match Coordination Meeting, kami sudah bilang sampai abang yang pengawas wasit bilang percaya wasit, kemudian wasit akan memimpin seadil-adilnya. Saya bilang kami 1000% percaya wasit. Kami tidak akan protes apabila memang wasit akan memimpin sesuai dengan law of the game. Tapi setelah itu, setelah kami bermain, kemudian kami juga merasa heran, ya, kenapa waktu itu sesuai jadwal itu kita mainnya di lapangan besar di Stadion Harapan Bangsa. Nah, tiba-tiba dengan alasan rumputnya belum bagus karena dipakai pembukaan, dipindah ke Dimurtala. Sedangkan di Dimurtala itu tahu semua, kita kan waktu itu lawan tuan rumah. Ya. Penonton pasti membludak. Dan itu terjadi. Pada waktu terjadi kontroversi, kami protes, botol berhamburan ke arah kami. Jadi puncaknya setelah di pertandingan itu ada beberapa keputusan wasit yang kami anggap kontroversi dan ada beberapa cuplikan video. Alhamdulillah waktu itu juga disiarkan secara langsung. Jadi semua data tentang Tapi pertandingan itu Bung Napoleon Bonaparte, tapi kenapa ujungnya sampai ada tadi bahasa Bung Nigara pemukulan, kena rahang wasit tadi kata Bung Nigara tadi ya. Kenapa sampai dan ketika sudah memukul sepertinya Rizkynya tidak merasa bersalah, tidak menyesal, membusungkan dada tetap di lapangan. Bahkan sempat dirangkul oleh teman-teman dari tim. Gimana tuh Bung Sangat Napoleon? dingin tadi kalau Bung Nigara sampaikan. Jadi begini, kita harus sepakat. Kita sama-sama ingin membangun sepak bola yang dimulai dari anak-anak ini, anak-anak yang masih dalam kelompok usia. Kalau mereka merasa ditekan, mereka merasa dizolimi, pasti mereka akan melawan. Caranya seperti itu. Kami tim ofisial pelatih sudah berusaha untuk meredam mereka. Tapi saya pikir ini bagian dari ketidakpuasan dari anak muda sehingga dia tidak terpikirkan bahwa dia nanti akan kena sanksi. Spontan dia lakukan itu. Kalau dibilang bahwa dia itu membusukkan dada, enggak, saya pikir enggak seperti itu. Baik, Lihat, kalau memang dia waktu itu punya rencana memukul, pasti dia marah karena pada waktu itu wasit langsung tunjuk titik putih kemudian lari ke tengah. Waktu itu dia ketemu. Dan sampai sekarang pun dia masih tetap murung, dia tetap menangis, coach, bagaimana keadaan saya. Insyaallah kemarin berurai air mata Bang Arya. Iya, kita kan tadi kan saya katakan bahwa ini tindakan kita langsung saja. Ada investigasi, hukuman nanti akan jelas kalau memang ada bersalahnya. Kalau ada permainan kita akan hukum lebih ke dalangnya. Bahkan sampai ke penugasannya pun yang menugaskan wasit siapa itu pun akan udah kita cari. Jadi akan keluar hasilnya. Mudah-mudahan ini memuaskan semua pihak. Tapi yang tadi kembali lagi, apapun ceritanya tidak boleh ada tindakan kekerasan di dalam lapangan. Nggak ada argumentasi apapun untuk itu kalau namanya kita mau tanding bermain bola. Kecuali kita mau memang tinju cabornya gitu. Satu lagi Bang Arya, jangan sampai ada wasit tembak lagi ya. Ya ini yang mau kita selidiki. Kita mau selidiki nih gimana ini terjadi. Itu dia ke depannya nih kalau kita berbicara ya. Oke, baik. Saya
kalau kami dari DPR tentu melihat the show must go on. PON harus selesai dengan membanggakan. Masih ada beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari ke depan, karena ada triliunan uang rakyat yang dipakai, 3 triliun lebih ya, itu harus benar-benar menjadi sesuatu yang memberikan benefit, sukses prestasi olahraganya, sukses infrastrukturnya, sukses multiplier efek kepada sektor perekonomian di bawah, dan paskanya, ini yang penting. Paskanya yang tadi sudah disampaikan bahwa gedung-gedung atau venue-venue yang lain itu harus dimanfaatkan. Jadi benar, bukan hanya klub-klub saja, malah di dalam undang-undang keolahragaan sudah di state bahwa ini bisa bekerja sama dengan yang namanya pendidikan, dunia pendidikan, fakultas olahraga, TNI, Polri untuk menggunakan fasilitas itu dan olahraga masyarakat. Karena masyarakat juga boleh menggunakan, jadi jangan hanya hanya oleh 1-2 pihak saja. Ini milik masyarakat, milik rakyat. Kami berharap semua pihak bisa tergerak untuk mendorong, memajukan olahraga kita, khususnya buat ajang-ajang seperti PON seperti ini. Sesaat lagi, catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami.